Pelabuhan Internasional Hambantota milik Sri Lanka jatuh ke tangan Cina. Bagaimana kronologinya? Simak video ini selengkapnya. Pada tanggal 15 Januari 2008, Sri Lanka memulai proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Hambantota. Tujuan dibangunnya pelabuhan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kapasitas pelabuhan di negara Sri Lanka. Sebelumnya, Sri Lanka mengandalkan Pelabuhan Colombo sebagai pelabuhan internasionalnya. Pemerintah Sri Lanka ingin menjadikan negaranya sebagai negara transit kapal-kapal internasional. Sebagaimana kita ketahui, Sri Lanka berada di jalur perdagangan internasional, penghubung Asia Timur dengan Timur Tengah maupun Eropa. Tidak heran jika pemerintah Sri Lanka ingin memanfaatkan keunggulan tersebut sebagai sumber pendapatan negara. Sayangnya, ambisi besar tersebut tidak didukung oleh kekuatan finansial yang kuat. Negara ini kerap dirundung krisis keuangan. Cadangan devisa negara ini pun kerap kali berada di zona merah. Tetapi pemerintah Sri Lanka tetap nekat. Mereka memutuskan untuk berhutang kepada Cina, padahal kondisi keuangan negara ini sedang tidak sehat. Kondisi sosial negara ini pun kala itu sedang dilanda konflik saudara yang berkepanjangan. Meskipun demikian, proyek ambisius ini tetap berjalan. Akhirnya, pada tanggal 18 November 2010, Pelabuhan Internasional Hambantota selesai dibangun. Presiden Sri Lanka kala itu, yaitu Gotabaya Rajapaksa, meresmikan pelabuhan ini. Pada hari itu pula kapal pertama berlabuh ke pelabuhan yang digadang-gadang menjadi salah satu tempat perputaran uang terbesar di Sri Lanka. Total anggaran yang dikeluarkan pemerintah Sri Lanka untuk membangun pelabuhan Hambantota mencapai 1,5 miliar dolar. Karena keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah Sri Lanka pun harus berhutang kepada Cina sebesar 1,1 miliar dolar. Selama 6 tahun pertama beroperasi, ekspektasi tinggi dari pemerintah mengenai pelabuhan ini tidak menemui kenyataan. Dalam 6 tahun pertama beroperasi, pelabuhan ini justru menjadi beban keuangan Sri Lanka. Dalam periode tersebut, pelabuhan ini mengalami kerugian sekitar 300 juta dolar Amerika. Biaya operasional pelabuhan besar ini tidak sebanding dengan pendapatan yang didapatkan dari aktivitas bongkar muat ataupun biaya sandar kapal internasional di pelabuhan ini. Berhutang untuk pembangunan negara memang baik, namun pemerintah juga harus berkaca dengan kekuatan perekonomiannya. Hutang bisa menjadi bumerang. Jika pandai mengelolanya, negara tersebut akan tumbuh berkembang. Namun sebaliknya, jika pengelolaannya buruk, maka bisa membuat negara tersebut bangkrut. Sri Lanka menjadi salah satu negara yang gagal mengelola hutang dengan baik. Setelah 6 tahun beroperasi, pelabuhan Hambantota secara resmi dikuasai oleh Cina. Akuisisi pelabuhan Hambantota merupakan hasil negosiasi antara kedua negara. Akuisisi tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2017. Sri Lanka secara resmi melepas 85% saham pelabuhan Hambantota kepada Cina. Melalui kesepakatan ini pula, Sri Lanka juga menerima 300 juta dolar Amerika sebagai bagian dari kesepakatan sewa pelabuhan selama 99 tahun. Cina pun mendapatkan hak untuk menggunakan semua aset, pengelolaan hingga operasional pelabuhan ini. Radius 100 meter dari pelabuhan ini juga harus disterilkan guna menjaga keamanan dan kerahasiaan aktivitas pelabuhan. Keberhasilan Cina mengakuisisi pelabuhan tersebut merupakan sebuah pencapaian strategis untuk merealisasikan cita-cita besar Xi Jinping, yaitu menciptakan One Belt One Road. Itulah kronologi jatuhnya pelabuhan Hambantota ke tangan Cina. Jangan lupa subscribe dan like channel ini untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Bye-bye!